Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Masa depan Davide Calabria di bawah bayang-bayang transfer. AC Milan tengah menjadi pusat perhatian dengan spekulasi seputar masa depan kapten Davide Calabria. Menurut laporan terbaru dari calciomercato.com, terdapat beberapa kejelasan mengenai rumor yang mengaitkan kapten rossoneri dengan AS Roma dan klub lainnya. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca sedang menggarap konsep taktis yang berbeda dari pendahulunya Stefano Pioli. Salah satu perubahan signifikan adalah peran bek sayap yang kini tidak lagi bermain di tengah lapangan, melainkan tetap melebar dan bergerak maju. Calabria sebagai kapten menjadi pemain pertama yang menerima arahan baru ini sambil menunggu kedatangan Emerson Royal. Meskipun AC Milan telah memutuskan untuk merekrut pemain lain di posisi bek kanan, masa depan Calabria masih belum jelas. Rumor sebelumnya tentang kepindahannya ke Strasbourg ternyata tidak berdasar dan tidak ada konfirmasi mengenai keterlibatannya dalam kesepakatan untuk Tammy Abraham dengan Roma. Calabria juga menerima tawaran konkret dari juara bertahan Turki Galatasaray melalui agennya, namun tawaran itu tidak dipertimbangkan. Davide Calabria yakin ia memiliki segalanya untuk meyakinkan Fonseca agar memberinya kepercayaan sebagai pemain inti. Masalah sebenarnya adalah negosiasi perpanjangan kontrak. Calabria selalu mengutamakan Milan, tetapi cedera yang dialami Alessandro Florenzi membuat penjualan Calabria tidak mungkin dilakukan, meskipun ada risiko kehilangannya secara cuma-cuma pada musim panas mendatang. Direktur AC Milan, Giovanni Moncada dan Giorgio Forlani akan menemui agen Calabria setelah bursa transfer untuk menganalisis situasi dengan tenang. Paulo Fonseca siapkan filosofi permainan super menyerang. Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca saat ini tengah bekerja keras di latihan untuk menyampaikan ide-idenya kepada skuad. Beberapa indikasi telah muncul dari sesi latihan mengenai susunan pemain yang mungkin akan diandalkannya di musim mendatang. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Fonseca kini memiliki hampir seluruh skuadnya tersedia. Fokus utama Fonseca adalah memperbaiki fase pertahanan yang menjadi masalah besar bagi Milan di musim lalu. Namun, Fonseca juga tidak hanya berkonsentrasi pada pertahanan, ia juga mempersiapkan beberapa ide inovatif untuk meningkatkan serangan tim. Samuel Chukwueze telah menjadi salah satu bintang dalam pramusim dengan 2 assist melawan Manchester City dan gol kemenangan melawan Real Madrid. Meskipun musim lalu ia jarang menjadi starter karena performa api Christian Pulisic, Fonseca mempertimbangkan untuk memberikan peran lebih besar kepada Chukwueze. Rencana baru Fonseca melibatkan pemindahan Pulisic ke posisi gelandang serang di belakang penyerang utama, sehingga Samuel Chukwueze dapat beroperasi di sisi kanan. Di sisi kiri, Rafael Leao akan tetap menjadi pilihan utama, sementara Alvaro Morata akan mengisi posisi penyerang tengah. Formasi ini mencerminkan filosofi super menyerang ala Fonseca. Formasi menyerang ini juga akan melibatkan 2 bek sayap ofensif, yaitu Theo Hernandez dan Emerson Royal jika didatangkan. Sementara untuk di lini tengah, Ruben Loftus-Cheek akan berduet dengan Tijani Reinders mengisi posisi tengah dan memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Jika Christian Pulisic benar-benar dipindahkan ke peran gelandang serang, Fonseca membutuhkan alternatif untuk posisi sayap kanan, dan nama Alexis Saelemaekers yang telah tampil impresif selama pramusim menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. AC Milan masih berharap bisa datangkan Adrien Rabiot. Masa depan Adrien Rabiot masih belum jelas dengan banyak klub besar yang menunjukkan minat termasuk AC Milan. Namun permintaan gaji yang tinggi tampaknya menjadi kendala utama dalam negosiasi. Menurut Cut Offside, perwakilan Rabiot telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester United, Liverpool dan Arsenal. Pembicaraan ini akan berlanjut minggu depan. Namun Rabiot menginginkan gaji sekitar 10-15 juta euro per musim dengan kontrak 3 tahun yang membuat klub-klub tersebut berpikir ulang.
AC Milan sendiri disebut-sebut tidak akan memprioritaskan transfer Rabiot, kemungkinan besar karena permintaan gaji yang tinggi. Meskipun demikian, media calciomercato.com mengonfirmasi bahwa minat Milan terhadap Rabiot adalah nyata. Rossoneri sendiri dikabarkan bersedia menawarkan kontrak berdurasi 4 atau 5 tahun dengan gaji hanya sebesar 5,5 juta euro per tahun, tentu lebih rendah dari tawaran Juventus sebesar 7 juta euro plus bonus 1 juta euro. AC Milan masih mempertimbangkan opsi untuk merekrut Rabiot, tetapi permintaan gaji yang tinggi menjadi kendala utama. Sementara itu, klub-klub Liga Primer Inggris dan klub-klub besar Eropa lainnya terus melakukan negosiasi. Demi dapatkan Tammy Abraham, AC Milan siap korbankan Noah Okafor. Paulo Fonseca adalah penggemar berat Tammy Abraham, dan AC Milan kini berusaha keras untuk mencapai kesepakatan dengan AS Roma untuk penyerang Inggris tersebut. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News, Milan belum menyerah untuk mendapatkan Abraham setelah rumor awal beberapa minggu lalu sempat mereda. Fonseca menganggap mantan pemain Chelsea itu sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini serangnya. Beberapa minggu lalu, Milan mencoba menggoda AS Roma dengan menawarkan pemainnya untuk menurunkan jumlah uang yang terlibat dalam kesepakatan. Namun, ide tersebut ditolak. Kini, AC Milan mencoba kembali pendekatan yang sama dengan mengganti pemain yang akan diikutsertakan dalam transaksi. Ide terbaru adalah menggunakan Noah Okafor dalam kesepakatan tersebut. Gianluigi Rossi tentu akan mengevaluasi proposal ini dengan serius. Jika Milan berhasil merekrut Abraham, ini akan menjadi tambahan signifikan bagi lini serang Rossoneri. Dengan Fonseca yang sangat menyukai gaya bermain Abraham, kombinasi ini diharapkan bisa membawa hasil positif bagi tim. Selain itu, relasi baik antara Abraham dan Tomori bisa meningkatkan dinamika tim di dalam dan di luar lapangan. Rafael Leao bersyukur Milan datangkan Christian Pulisic. Penyerang AC Milan Rafael Leao mengaku dirinya sangat senang ketika Christian Pulisic merapat ke San Siro musim lalu karena Rossoneri butuh pemain berkualitas seperti dirinya. Perekrutan Christian Pulisic itu sangat disyukuri oleh Rafael Leao. Pasalnya ia tahu Pulisic pemain berkualitas meski tak banyak bermain di Premier League. Leo juga mengatakan hadirnya Pulisic jelas membantu Milan jadi lebih berbahaya sebab ia menawarkan alternatif serangan yang berbeda di skuad Rossoneri. Christian Pulisic sendiri tak cuma bisa bermain di pos sayap kanan atau kiri, ia juga sanggup dimainkan sebagai gelandang serang. Sejauh ini, Pulisic telah bermain sebanyak 50 kali bagi Milan di semua ajang kompetisi. Menurut Leao, pemain 25 tahun tersebut memang cocok dengan Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.